Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah festival megah yang berlangsung selama 10 hari berturut-turut di Indonesia? Bukan sekadar pesta biasa, tapi sebuah ritual sakral yang sudah menjadi denyut nadi kebudayaan sebuah provinsi. Inilah Festival Tabut Bengkulu, sebuah warisan budaya tak benda nasional yang penuh makna dan sejarah. Mari kita selami lebih dalam keunikan festival yang satu ini. Tabut, secara harfiah berarti peti kayu, adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kesyahidan cucu Nabi Muhammad, Hussein bin Elai, dalam pertempuran di Padang Karbala. Peristiwa inilah yang menjadi inti dari seluruh rangkaian ritual yang berlangsung setiap tahunnya pada bulan Muharram dalam kalender Islam. Sejarahnya pun punya banyak versi yang menarik. Ada yang meyakini tradisi ini sudah ada sejak abad ke-14, dibawa oleh seorang ulama bernama Imam Maulana Iqsad. Versi lain menyebutkan tabut pertama kali dilaksanakan oleh Syekh Burhanuddin atau Imam Senggolo pada tahun ke-1685. Keturunan beliaulah yang kemudian dikenal sebagai keluarga kerukunan tabut atau KKT, yang hingga kini menjadi pelaksana utama upacara sakral ini. Ada juga dugaan bahwa tradisi ini dibawa oleh para pekerja dari India Selatan yang membangun benteng Marlborough pada abad ke-18. Tak heran, upacara tabut di Bengkulu punya kemiripan dengan ritual taziah di beberapa negara Asia Selatan. Awalnya, tabut adalah sebuah ritual yang sangat sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu, khususnya sejak tahun 1990, tabut dikemas menjadi sebuah festival budaya dan pariwisata yang meriah. Bangunan tabut yang diarak pun tidak lagi sekadar peti kayu, melainkan replika megah berbentuk menara atau pagoda yang dihiasi dengan berbagai ornamen indah, menjulang tinggi dan memukau siapa saja yang melihatnya. Setiap tahun, ribuan orang dari berbagai daerah memadati Bengkulu hanya untuk menyaksikan kemegahan arak-arakan tabut. Tapi jangan salah, di balik kemeriahannya, tabut adalah serangkaian prosesi yang syarat akan makna filosofis dan spiritual. Rangkaiannya panjang dan kompleks, dimulai bahkan sebelum bulan Muharram tiba. Semuanya diawali dengan ritual mengambil bambu pilihan. Bambu ini harus tua dan kuat, karena akan menjadi tiang utama dari bangunan tabut yang megah. Prosesi ini dilakukan pada hari keempat Idul Adha, sebagai penanda bahwa seluruh fokus kini dicurahkan untuk menyambut Tahun Baru Islam dan upacara tabut. Kemudian, pada malam tanggal 1 Muharram, dilaksanakan upacara pengambilan tanah. Prosesi ini dilakukan di dua lokasi sakral, Pantai Nala dan Tapak Paderi. Tanah yang diambil ini melambangkan asal-usul manusia yang diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tanah ini nantinya akan diletakkan di dalam gerga atau bangunan suci dan juga di atas peti tabut yang akan dibuat. Memasuki tanggal 4 dan 5 Muharram, ada ritual duduk panja. Panja adalah benda sakral berbentuk telapak tangan yang terbuat dari tembaga. Benda ini dicuci dengan air khusus yang telah didoakan, diiringi sesajen. Prosesi ini adalah simbol penyucian diri sebelum memasuki rangkaian ritual inti. Selanjutnya, ada menjara pada malam tanggal 5 dan 6 Muharram. Ini adalah momen bagi para keluarga kerukunan tabut untuk saling mengunjungi dan bersilaturahmi, mempererat ikatan persaudaraan di antara mereka. Perjalanan ini dilakukan di malam hari, menambah suasana sakral. Puncak kemeriahan mulai terasa pada tanggal 7 dan 8 Muharram dengan adanya arak jari-jari dan arak sorban. Panja yang telah disucikan akan diletakkan di atas miniatur tabut yang disebut tabut coki, lalu diarak keliling kampung. Iringan musik dol dan tasa yang ritmis membuat suasana menjadi semakin semarak dan penuh semangat. Memasuki tanggal 9 Muharram, suasana kembali hening. Hari ini disebut Hari Gam, yang berarti hari berkabung. Tidak boleh ada musik atau bunyi-bunyian yang dimainkan. Ini adalah waktu untuk refleksi dan perenungan, mengenang kembali tragedi Karbala. Keheningan ini akan pecah pada siang harinya saat prosesi tabut naik pangkek. Ini adalah momen krusial di mana bagian puncak tabut yang penuh hiasan disambungkan dengan bagian dasarnya, menyatukannya menjadi sebuah bangunan utuh yang megah dan siap untuk diarak. Sore harinya, kemeriahan kembali membuncah dalam malam arak gedang. Seluruh bangunan tabut yang sudah jadi diarak dari tempat pembuatannya menuju sebuah lapangan luas. Disinilah semua tabut dari berbagai kelompok akan bersanding, menciptakan pemandangan yang luar biasa spektakuler di bawah cahaya malam. Ini adalah malam puncak festival, di mana ribuan pasang mata terpukau oleh keindahan dan kemegahan tabut yang berjejer gagah. Puncak dari seluruh rangkaian adalah arak-arakan tabut tebuang yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Pagi-pagi sekali, seluruh tabut kembali diarak menuju sebuah kompleks pemakaman yang disebut Krabela,
sebuah pelafalan lokal untuk Karbala. Prosesi ini melambangkan prosesi pemakaman Hussein. Sebelum dibuang atau dilarung, ada ritual penyerahan tabut kepada para leluhur di makam Syekh Burhanuddin. Ini adalah momen perpisahan yang mengharukan sekaligus menjadi penutup dari seluruh rangkaian upacara yang telah berlangsung selama 10 hari. Festival Tabut adalah bukti nyata bagaimana sebuah tradisi bisa terus hidup, beradaptasi, dan menjadi identitas yang membanggakan bagi sebuah daerah. Ia bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan yang mengajarkan nilai-nilai kepahlawanan, pengorbanan, dan persaudaraan. Sebuah perpaduan sempurna antara ritual sakral, ekspresi seni, dan perayaan budaya yang layak untuk kita jaga dan lestarikan bersama. Jadi, kalau kamu mencari pengalaman budaya yang otentik dan tak terlupakan di Indonesia, pastikan Festival Tabut Bengkulu masuk dalam daftar perjalananmu. Kamu akan menyaksikan sendiri bagaimana sejarah dan spiritualitas menyatu dalam sebuah perayaan yang megah dan penuh makna. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar kekayaan budaya Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.